Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Mentor Keuangan Your Personal Finance Mentor. Kali ini kita sudah sampai di tahapan berikutnya nih. Kalau kemarin di video-video sebelumnya kita masih di tahapan 1, 2, 3, sekarang kita sudah mulai di tahapan keempat, yaitu pembuatan rencana, ya, rencana keuangan. Nah, kali ini kita akan coba lihat kondisi awalnya teman kita seperti apa. Sebagai disclaimer, ini adalah materi sharing edukasi, bukan sebagai saran pengambilan keputusan ya. Mentor keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman. Oke, baik. Ini adalah proses perencanaan keuangan. Jadi mulai dari penentuan tujuan keuangan, kemudian pengumpulan data, analisa data terakhir, kemudian sekarang kita mulai masuk ke pembuatan rencana keuangan ya. Nanti kita akan bahas implementasi dan evaluasinya. Oke, pembuatan rencana. Jadi rencana keuangan sendiri definisinya adalah ya, proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana ya. Saya ulangi ya, proses. Jadi proses ini selalu berulang, tidak ya, satu kali dibuat lalu selesai. Mencapai tujuan hidup ya. Jadi bukan hanya sekedar tujuan keuangan. Nah, di materi slide ini adalah untuk mencapai tujuan keuangan ya. Ya kita nggak bahas tujuan hidupnya si teman kita seperti apa, tapi ini kita bagaimana mencapai tujuan keuangan tadi ya, seperti apa, rumah, lalu dana haji, lalu dana pendidikan anak. Kemudian melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Apa aja nih ya? Jadi mulai dari aset, utang, arus kas dan segala macam ya. Oke. Ini adalah summary dari arus kas teman kita ya. By the way, ternyata nama teman kita ini namanya adalah Pipin ya, bukan Mr. X dan juga bukan Dendi. Ini saya sendiri yang udah nulis bukunya juga lupa, ternyata namanya yang saya tulis itu Pipin. Jadi si Mas Pipin ini punya istri namanya Devi ya, kemudian anaknya Haryo dan Subi. Nah, Mas Pipin ini punya penghasilan bulanan tadi 15 juta rupiah ya, kemudian tahunannya 45 juta rupiah. Dan dia masih memiliki defisit bulanan sebesar 1.050.000 rupiah per bulan. Dan di satu sisi dia punya surplus sebesar 31 juta rupiah 31 juta 500.000 rupiah per tahunnya. Ini adalah kondisi awal Pipin ya, dengan pengeluaran bulanan dan tahunan untuk ini ya masing-masing nih seperti ini. Jadi untuk sosial agama 2 juta per tahun, cicilan utang 6 juta per bulan, asuransi 3 juta per tahun ya, dan segala macamnya. Nah, ini adalah rasio-rasio yang dimiliki oleh Pipin untuk kondisi sekarang ini. Jadi kalau kita lihat satu-satu ya, untuk aset liquidnya dia sekarang jumlahnya adalah 30%. Aset liquid ini apa ini? Ini jadi aset liquid dibandingkan dengan kekayaan bersih. Kekayaan bersihnya dia kalau nggak salah kemarin itu 559 juta rupiah. Jadi ini masih plus ya. Ini bagus, tidak sampai minus. Nah, 30%-nya berupa aset liquid. Nah, ini sesuai standarnya. Standarnya kalau bisa lebih tinggi dari 10%. Net investment asetnya sebesar 49% teman-teman. Kalau bisa sih lebih dari 5%. Ini ya oke lah ya, hampir lah, masih oke banget. Kemudian debt to asset ratio ya, utang dibandingkan dengan asetnya adalah sebesar 18%. Dimana kalau kita biasa, kalau bisa sih antara utang dengan aset ini di bawah 5%, which is ini berarti masih cukup bagus ya untuk Pipin. Kekayaan bersih oke, bagus. Dana darurat sesuai status 10,59 kali. Debt service ratio 40%, ini masih kelebihan ya. Ini kalau bisa diturunkan sampai 30 atau 35%. Kemudian rasio tabungannya masih 0. Wah, ini kalau bisa dinaikkan sampai paling tidak sampai 20% ya. Jadi kalau kita lihat dari rasio-rasio Pipin yang cukup bagus, ini adalah liquid asetnya udah oke ya. Ini bagus. Kemudian yang ini juga kita anggap oke lah ya, cuma selisih 1%. Kemudian debt to asetnya juga bagus. Ini ada 3 yang bagus. Ini 4 ini bagus. Ini 5 ini bagus. 6 sama 7 ini kurang bagus ya.
debt service rasionya terlalu tinggi, dan saving rasionya terlalu rendah. Kemudian ini sebagai gambaran lagi mengulang ya, jadi Pipin dan Devi punya 9 tujuan keuangan ya, ada 9 tujuan keuangan di mana nilai sekarangnya adalah sebesar 1,9 M dan future value-nya 3,126 M. Ini yang akan menjadi tujuan target investasi Pipin dan Devi. Dan ini adalah pilihan mau invest per tahun berarti 127 juta, atau kalau di invest per bulan ini adalah 10,79 juta rupiah ya masing-masing. Per bulan 2,3 juta, SMP-nya 400 ribuan, lalu kuliahnya 1 jutaan ya, ini 800 ribuan. Nah, kalau kita kembali ke definisi dari perencanaan keuangan, jadi sebenarnya yang dituju adalah tujuan hidup ya, bukan tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu kalau saya sering mengistilahkan ada 3 level ya. Jadi ini adalah level 1. Ini tujuan keuangan. Ya, ini tujuan dunia, dan di sini ada tujuan akhirat. Nah, tujuan hidup itu dibagi 2. Jadi yang tujuan hidup di akhirat dan tujuan hidup di dunia. Jadi sebenarnya perencanaan keuangan menurut saya ini adalah untuk mencapai tujuan di dunia dan tujuan akhirat, bukan untuk mencapai tujuan keuangan. Ini hanya sebagai target perantara saja supaya kita bisa mencapai tujuan dunia dan tujuan akhirat. Ya, boleh setuju boleh enggak, namanya juga pendapat ya. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan tadi ya, kita masih bicara di level ini yang kita perlukan adalah pengelolaan semua elemen-elemen dalam perencanaan keuangan ya. Arus kasnya adalah kunci ya, aset, utang, dan darurat, asuransi, dan investasi. Ini semua harus dikelola sedemikian rupa untuk mencapai tujuan keuangan. Tujuan keuangan tercapai, harapannya tujuan dunia tercapai dan tujuan akhirat pun tercapai. Itu adalah secara holistik ya, komprehensif adalah untuk perencanaan keuangan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah video pertama untuk pembuatan rencana. Kita akan bahas lebih dalam lagi untuk perencanaan keuangan Pipin dan Devi di video berikutnya. Oke, see you.